Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik? Baik, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Desi ini sebagai pemimpin kelompok dalam sesi konseling pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, silakan duduk siap. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa kita berkumpul di sini dan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Benar begitu? Ya, benar, Bu. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya berkumpulnya kita di sini tak lain untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin salah satu dari kalian sudah mengetahui gambaran untuk mempertegas pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok agar individu tersebut dapat terselesaikan masalahnya serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Sedangkan tujuan dari bimbingan konseling kelompok adalah untuk membantu individu mengatasi masalah-masalahnya yang dihadapi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan? Mengerti, Bu. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, Ibu akan mengadakan sebuah game supaya kita lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan konseling. Baik, Bu. Baik, dalam pelaksanaan ini ada beberapa syarat yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu adanya asas kesukarelaan, di mana dalam menyampaikan masalah tidak merasa terpaksa. Di sini apakah ada yang merasa terpaksa? Tidak, Bu. Baik, lanjut untuk asas berikutnya yaitu ada asas keterbukaan, di mana dalam menyampaikan pendapat kalian harus terbuka. Apa yang mengganggu pikiran dan perasaan dapat kalian kemukakan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, yaitu artinya apa yang kalian bahas di sini adalah tidak boleh kalian sebarluaskan di luar dari konseling ini. Dan yang berikutnya ada asas ekonormatif, yaitu setiap anggota kelompok harus berpendapat dan mengeluarkan ide kalian, namun tidak boleh memotong ketika teman kelas kalian sedang berbicara. Artinya harus bergantian dengan yang lain serta menggunakan bahasa yang sopan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, agar semua hal-hal yang dibicarakan dalam kegiatan ini tidak sampai ke kelompok lain, mari kita mengikrarkan janji rahasia. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Baik, selanjutnya mohon untuk semuanya menempelkan tangan di dada, kemudian letakkan tangan kalian masing-masing dada kalian sambil mengikrarkan janji dengan mengikuti kata-kata saya. Baik, kami berjanji tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam kelompok ini, dalam kelompok kami kepada orang lain selain anggota kelompok kami. Dan apabila kami melanggar janji, maka kami siap menerima sanksi. Kami berjanji tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam kelompok kami
kepada orang lain selain anggota kelompok kami, dan apabila kami melanggar janji maka kami siap menerima sanksi. Baik, untuk kesepakatan waktu agar kelompok ini dapat berjalan secara teratur dan efisien serta tidak mengganggu waktu kalian, kegiatan ini akan berlangsung selama berapa menit? Bagaimana kalau 40 menit? Karena kalau jika 45 menit Ibu, Saya setuju saja Ibu. Kalau itu terlalu cepat itu cuma 35 menit saja. Kalau dari saya. Terlalu cepat sama terlalu 35 menit. Saya setuju dengan pendapat suatu yaitu 45 menit. Baik, jika sudah kita sepakati 45 menit, kalau gitu kita lanjutkan dengan perkenalan satu persatu dari kalian untuk menyebutkan nama, alamat, dan hobi kalian masing-masing. Kita mulai dari sebelah mana nih baiknya? Sebaiknya perkenalan dimulai dari sebelah kanan dulu, Ibu. Baik, jika begitu untuk Widi, karena Widi di kanan, silakan untuk memperkenalkan diri tadi. Baik, perkenalkan nama saya Widi, saya dari Gianyar dan hobi saya menari. perkenalkan nama saya Suar, saya dari Ketum, hobi sepak bola. Perkenalkan nama saya Samita, saya dari Karangasem dan hobi saya menari. Perkenalkan nama saya Sarna dari Bandung. Hobi saya itu menyanyi. Baik, adakah dari kalian yang merasa tidak enak badan? Apabila ada yang tidak enak badan, dipersilakan untuk izin tidak mengikuti kegiatan ini. Tidak, Ibu. Baik, saya rasa kalian sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya? Siap, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menceritakan masalahnya. Siapa yang mau duluan? Dari saya, Ibu. Ya, sama. Silakan. Saya takut sekali ketika ditanya sama guru, apalagi kalau saya mau bertanya tidak berani, Ibu. Begitu ya, sama. Baik, untuk yang selanjutnya, siapa yang mau berbagi masalahnya? Saya, Bu. Ya, Widi, silakan. Kalau disuruh presentasi di depan kelas, seungkap saya malu-malu, Bu. Begitu ya, Widi. Baik, untuk yang selanjutnya siapa? Saya mungkin saya Bu. Iya, Suat, silakan. Begini Bu, kalau saya ditanya-tanya sama guru, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Baik, untuk yang terakhir, Samita, dipersilakan. Baik Bu, kalau saya suka malu kalau tertawa, apalagi bicara sama lawan jenis, apalagi orang yang saya suka Ibu. Oh, begitu. Baik, anak-anak, setelah kita mendengar semua masalah dari anggota kelompok semuanya yang telah disampaikan, sedikit banyak yang dialami ya dari masing-masing kalian, masalahnya itu kurang lebih sama tentang tidak percaya diri, namun penyebabnya yang berbeda. Sekarang kita sepakati dulu, kira-kira permasalahannya siapa yang mau kalian kita bahas? Ibu, kalau menurut saya masalahnya Widi, Bu, karena sangat penting itu untuk bisa berbicara di depan umum. Ya benar Bu, masalahnya juga mirip penting. Untuk anggota kelompok yang lain bagaimana? Ya Bu, kami setuju. Baik, bagaimana dengan Widi? Sudah siap belum membahas masalahnya? Siap, Bu. Baik, jadi Widi sudah setuju. Kita akan memberikan kesempatan dulu kepada Widi untuk sharing secara mendalam terkait permasalahannya. Silakan Widi. Jadi begini, Bu, ketika saya melakukan presentasi yang dari awal sebenarnya saya sudah sangat siap, tetapi ketika sudah berdiri di depan teman-teman dan guru, saya malah tidak mampu berkata-kata. Konsentrasi saya buyar dan penyampaian presentasi saya jadinya tidak jelas karena terbata-bata, Bu. Wah, ternyata permasalahan yang Widi hadapi cukup rumit ya. Perlu kita kupas lebih lanjut lagi nih. Baiklah, untuk membantu menegaskan masalahnya Widi, siapa dari kalian
yang ingin memberikan pendapat atau solusi terlebih dahulu atas masalahnya Widi? Mau bertanya Ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui apa selama ini ketika kamu presentasi di depan kelas selalu demam, demam panggung dan tidak percaya diri. Iya, selalu begitu bahkan sampai keringat dingin pun. Apakah kamu tidak berusaha untuk berbicara di depan kelas? Ada sih, cuma pernah itu saya latihan di depan anak saya di rumah. Saya bisa melakukan dengan baik, tapi ketika sudah berdiri di depan kelas, rasa takut berbicara muncul, takut nanti ditertawakan teman-teman, takut dimarahin guru semuanya. Rasa itu menjadi campur aduk. Percaya diri saya langsung down dan sejak saat itu saya pasrah karena bagaimanapun usaha saya tetap tidak bisa dibuat. Baik anak-anak, jika kalian ada di posisi Widi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Boleh kalian berbagi masukannya sedikit, siapa tahu Widi bisa mengikutinya. Baik, siapa yang mau duluan? Kalau saya Bu ada di posisi Widi, saya akan berusaha untuk berubah karena kalau saya cuma pasrah saja seperti Widi, kapan saya bisa maju? Ya benar kata Suat. Apa yang dikatakan Suat itu ya harus berusaha terlebih dahulu. Masa mau begitu terus-terusan kan? Kalau saran saya untuk ini sebenarnya lakukan latihan berulang-ulang di rumah. Contohnya berdiri di depan cermin. Kuasai juga materi yang mau disampaikan. Kalau tidak bisa dihafal semuanya, setidaknya ada catatan kecil yang mau disampaikan. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita berdoa agar presentasi kita lancar. Masa teman-teman yang lain bisa, saya tidak bisa. Kita juga sama-sama makan nasi, sama-sama minum juga pakai gelas. Baik. Untuk yang lain, apakah ada tambahan lagi? Dari saya boleh Bu? Ya, Suat, silakan. Kasih tegap badan sebelum tampil sambil tersenyum dan kamu pasti merasa yakin. Wah, seru ya tanggapannya. Nah, untuk saran dari teman-temannya, Widi, apakah ada yang bisa dilakukan supaya bisa percaya diri kalau berbicara di depan kelas? Berat sih menurut saya, tapi saya akan berusaha latihan dan melakukan saran dari teman-teman saya. Kapan bisa berubah kalau bukan dari sekarang kan? Tapi teman-teman sarannya yang sangat membantu. Iya benar. Nah, dari hasil diskusi kita tadi mengenai permasalahan Widi, Ibu menarik kesimpulan kalau semua permasalahan sebaiknya kita perlu untuk berlatih yang namanya latihan asertif. Latihan asertif seperti apa itu? Latihan asertif itu melatih keterampilan dalam mengungkapkan pendapat, melatih keberanian bertampil di depan banyak orang serta membantu kita mengungkapkan kepercayaan diri. Bentuknya itu seperti role playing, artinya kita akan bermain peran. Apakah kalian semua sudah siap? Siap Ibu. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan Widi, apakah perilakunya Widi itu mencerminkan perilaku asertif? Tidak, Ibu, karena Widi tidak percaya diri. Baik, jadi Widi kira-kira harus bagaimana agar menunjukkan perilaku asertif? Iya, Pastinya harus percaya diri Ibu karena itu sumber dari permasalahannya. jadi apa yang harus dirubah dari Widi? Sikap pesimisnya Bu, supaya bisa lebih percaya diri. Baik, sekarang kita akan bermain peran. Silakan Widi lakukan presentasi seperti sebelumnya. Anggap saya ini sebagai guru yang menyuruh presentasi dan teman-teman yang lain sebagai teman kelas. Bagaimana Widi? Sudah siap? Siap, Bu. Baik, kita mulai sekarang ya. Iya, Bu. Kegiatan kita hari ini masih sama seperti minggu lalu ya anak. Kita lanjutkan presentasi dari masing-masing siswa.
Baik, coba Widi maju ke depan, sampaikan presentasinya terlebih dahulu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya sebagai siswa perilaku negatif yang harus dihindari, yaitu pertama tidak sopan, kedua tidak berbicara yang tidak suka berbohong, membuli teman, berkata kasar, tidak mau menerima saran. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat Widi. Nah, bagaimana presentasinya Widi? Apakah kamu merasa masih tegang atau masih takut? Tidak, Bu, sudah lumayan lega. Baik, sesuai saran dari teman-temannya tadi, sebelum tampil sebaiknya rilekskan badan terlebih dahulu. Tarik nafas, cari posisi badan yang tegak, dan coba untuk tersenyum. Kemudian anggap saja tidak ada orang di depan kamu. Anggap saja kamu berada di ruangan ini sendiri dan kamu melakukan presentasi dengan percaya diri. Baik, Bu. Baik Widi, mungkin nanti kamu bisa berlatih lagi di rumah agar kamu bisa terbiasa berbicara di depan umum tanpa rasa takut lagi. Iya, Bu. Baik, untuk anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan lagi untuk Widi? Tidak, Ibu. Baik, apakah ada hal yang perlu kita bahas lagi? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup Ibu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, boleh kita akhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Bisa Ibu. Baik, kalau sudah bisa kita akhiri, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi di awal kita juga membukanya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi ataupun ada kekurangan dalam penyampaian tadi. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua.